semuanya, ini adalah channel baru aku dan ini adalah video pertama aku. Jadi channel ini aku beri nama Sharing Time with Jeremy. Sebelum aku mengklarifikasi channel aku ini, adalah Jeremy, berusia 21 tahun. Saat ini aku stay di Bali, lahir besar di sini. Lebih tepatnya aku sekarang ada di kota Denpasar. Ya, Sharing Time with Jeremy. Kenapa aku kasih nama YouTube channel aku yang baru ini? Karena aku memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin menyampaikan curhatnya kepadaku. Bukan kita bertemu secara langsung, tapi aku membacakan curhatan mereka. Ini adalah satu hal yang bisa aku lakukan gitu. Jadi aku akan membacakan curhatan mereka. Biasanya aku akan memberikan saran, pesan, dan nasihat yang bisa aku kasih gitu. Dan channel aku ini juga bertujuan juga untuk memberikan saran, memberikan motivasi gitu bagi penonton semua gitu. Jadi ini Sharing Time with Jeremy ini adalah channel curhatan ya, yang santai, yang relax gitu. Jadi ya sebenarnya ini kurang menarik lah ya bagi kalangan-kalangan yang lain gitu. Oke, langsung saja masuk di curhatan aku gitu. Jadi ini adalah curhatan aku gitu sebagai video perdana aku sebelum orang-orang lainnya. Jadi kita saat ini masuk yang namanya pandemi virus corona yang sangat membahayakan dunia saat ini, ya kan? Pasti teman-teman juga merasakan di negara yang lain maybe, or di Indonesia juga, bukan hanya di Bali tapi di semua provinsi. Ya meskipun ada beberapa yang belum, ya kurang tahu juga ya. Langsung aja, aku akan memberikan sedikit informasi mengenai what is coronavirus atau bisa disebut COVID-19. Informasinya aku ambil di wikipedia.com. Coronavirus disease atau COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau dalam kurung SARS-CoV-2. Ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi yang berkelanjutan. 4 Mei 2020 ini ya, lebih dari 3,52 juta kasus telah dilaporkan di 187 negara dan wilayah. Banyak banget ya, memang virus ini cepat banget menular. Apapun yang kita pegang, apapun saat kita berhadapan dengan orang gitu kan, yang mengakibatkan lebih dari 247.000 kematian dan lebih dari 1,13 juta orang yang telah pulih. Itu ada satu kabar baik ya, ada yang sembuh, dan sembuhnya lebih banyak daripada kematian. Lanjut aja. Gejala umum termasuk itu demam. Gejala kalau kita kena coronavirus itu ya semoga enggak ya, dan memang itu tidak diharapkan. Jadi gejala kalau kita mengidap virus itu demam, batuk, kelelahan, sesak napas, dan kehilangan bau dan rasa. Sementara sebagian besar menghasilkan gejala ringan. Beberapa berkembang menjadi pneumonia virus, kegagalan multi organ, atau badai sitokin. Waktu dari paparan hingga timbulnya gejala ini biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar dari 2 hingga 14 hari. Virus ini terutama menyebar di antara orang-orang selama kontak dekat ya. Jadi mengapa social distancing itu benar-benar pemerintah galakkan supaya kita nggak kena gitu. Mungkin dari percakapan kita, mungkin apabila kita muncrat gitu kan, terus kena gitu, itu kan bahaya banget gitu. Sering melalui tetesan kecil yang dihasilkan oleh batuk. Nah, bersin ataupun berbicara ataupun lagi yang ngomong saat ini gitu, tetesan itu biasanya jatuh ke
tanah ataupun ke permukaan daripada berada di udara dalam jarak jauh. Ataupun juga bisa kena mungkin maybe barang atau pintu yang kalau kita ke toko itu dorong gitu kan, harus pegang gitu. Orang juga dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah kita. Ya, itu bahaya banget. Pada permukaan, jumlah virus menurun dari waktu ke waktu sampai tidak cukup untuk tetap menular. Tapi mungkin terdeteksi selama berjam-jam, mungkin berhari-hari. Penyakit ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbul gejala. Meskipun penyebaran mungkin terjadi sebelum gejala muncul, dan pada tahap selanjutnya ini ya akhirnya seperti itu jadinya. Metode standar diagnosis adalah dengan reaksi rantai skripsi polimerase terbalik atau RT-PCR, real time dari usap nasofaring. Memang ini benar-benar mengaruhi sama pernapasan kita, dan itu bahaya banget coy. Pencitraan CT dada juga dapat membantu untuk diagnosis pada individu di mana ada kecurigaan tinggi infeksi berdasarkan gejala dan faktor risiko. Namun, pedoman tidak merekomendasikan menggunakannya untuk penyaringan yang rutin. Langkah-langkah yang disarankan untuk mencegah infeksi termasuk yang satu, mencuci tangan kita, menjaga jarak fisik atau social distancing, terutama yang mempunyai gejala, mungkin lagi batuk atau lain sebagainya. Menutupi, kalau kita lagi batuk harap ditutup, ataupun lagi bersin sama aja. Menjaga tangan yang tidak dicuci untuk menjauh dari wajah kita. Jadi kalau kita habis pegang apa ataupun bersentuhan dengan apa, cuci tangan yang paling pertama. Itu pengguna menutup wajah direkomendasikan bagi mereka yang mencurigai mereka memiliki virus dan pengasuh mereka. Jadi pemerintah juga menghimbau kita untuk memakai masker, ya, supaya ya jangan sampai kena gitu. Beberapa merekomendasi menentang dan yang lain memerlukan penggunaannya. Ada bukti terbatas untuk atau menentang penggunaan masker, media atau lainnya pada individu sehat di komunitas yang lebih luas. Nah, itu adalah sedikit informasi yang bisa aku berikan mengenai virus corona, dan aku ngambil informasi ini di Wikipedia. Jadi kita mulai aja, apa sih kegiatan aku selama stay at home ya, karena pemerintah sudah mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat di dunia ini untuk berada di rumah. Stay at home, work from home, ibadah di rumah, sekolah di rumah, dan lain sebagainya harus berada di rumah. Jadi pemerintah menganjurkan atau menghimbau kita berada di rumah sejak bulan Maret belasan gitulah ya, untuk di Indonesia sendiri. Jeremy ngapain aja sih selama di rumah? Guys, selama aku di rumah, aku melakukan pekerjaan kuliah karena aku masih kuliah ya guys. Dan aku punya 2 adik dan mereka kan masih sekolah, jadi aku ngajarin mereka gitu. Jadi guru memberikan tugas memakai Google Classroom dan aku menuntun mereka gitu. Nah, waktu saat itu kan Indonesia belum terlalu heboh-hebohnya lah ya saat itu itulah pekerjaan rutin aku di rumah. Pagi aku bangun, aku harus menyiapkan makanan, harus mengajar adik-adik aku gitu kan, mengerjakan tugas aku gitu. Aku suka banget selfie ataupun foto-foto. Waktu itu kan di Bali ini kan pantai belum tutup, jadi aku menghabiskan waktu luang, kalau ada waktu luang gitu aku ke pantai untuk foto-foto dan lain sebagainya. Ya sebenarnya sedih banget tentang coronavirus ini, berpengaruh banget sama wisatawan di Bali. Itu akhirnya kan waktu itu kan seluruh warga negara asal yang berada di Bali, negara asing itu harus kembali ke asalnya. Jadi guys, Bali ini seperti kota mati. Aku pergi ke Kuta yang biasanya rame, Kuta, Seminyak, Legian dan lain sebagainya, itu rame dengan para wisatawan dari negara asing. Tetapi karena ada pandemi ini, jadi tuh sepi banget. Dan lebih sedihnya lagi, karyawan-karyawan yang bekerja di tempat hiburan, wisatawan
ataupun di Bali ini kan kebanyakan hotel gitu, jadi orang banyak yang dirumahkan ataupun di PHK. Kekuatan ekonomi semakin lama semakin down, semakin sulit, jadi gitu kan. Jadinya kita mau ngapa-ngapain susah gitu. Jadi aku banyak banget ngelihat Instagram story teman-teman aku, kangen sama dia, pengen lagi main, pengen jalan-jalan gitu. Sebenarnya secara pribadi saya pun juga seperti itu, kepengen banget jalan, pengen banget pergi gitu, foto-foto gitu kan, atau main sama teman-teman, ataupun yang sedang sekolah gitu kan, kangen sama teman-temannya, pengen main, pengen bersekolah supaya ketemu teman, supaya nggak kesepian. Kalau di rumah kan sepi gitu, kasihan juga adik-adik kan suka ngeluh gitu. Next, jadi saat itu dimana Bali sudah selama semakin hari ini sudah banyak banget gitu, jadi udah 200-an lebih ya, sudah selalu bertambah. Khawatir ada, sedih ada. Jadi aku memutuskan untuk dibawa santai aja, karena supaya kita nggak berisiko kena, kita mengikuti anjuran pemerintah saja, itu lebih bagus. Saat aku di rumah, usahakan aku berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan kegiatan-kegiatan yang belum pernah aku lakukan ya. Seperti saat ini aku memutuskan untuk membuka channel YouTube aku, YouTube baru aku. Ibu aku kan jualan, pedagang di pasar. Sejauh ini puji Tuhan dan aku bersyukur banget, kami masih bisa makan, masih diberikan rezeki, sehingga kita bisa dibilang nggak kelaparan. Aku punya 2 kakak sepupu di sini. Mereka satu kerja di Sanur, di restoran Jepang, yang satu kerja di tato studio sebagai accounting. Di studio tato itu kakakku libur di rumah kami, jadi hanya masuk kerja itu hanya untuk bersihin studionya aja gitu. Karena yang punya studio ini kan orang dari luar negeri, bosnya dari Australia. Jadi kabar di PHK gitu, jadi untuk menyambung hidup kan jadinya pusing gitu kan, gimana dapat uang dari mana gitu. Jadi kalau kita mempunyai usaha gitu kan, itu udah lebih enak ya, maybe jualan gitu. Jadi aku punya beberapa informasi, aku baca-baca informasi dari Instagram. Jadi beberapa karyawan hotel itu lebih akhirnya berjualan sate di pinggir jalan. Itu salah satu cara loh, ya kan? Itu cara loh, dimana untuk menyambung hidup gitu. Berpikir secara rasional, berpikir secara apa sih yang bisa saya buat gitu, kembangkan gitu kan. Dan akhirnya ini adalah salah satu keuntungan kita, di mana kita bisa mengembangkan apa yang kita punya, bakat apa yang kita punya. Yang kedua, ada yang negatifnya adalah karena nggak tahu mau ngapain, akhirnya nyuri gitu. Ada beberapa kasus juga akhirnya motor hilang, dijamret dengan nekat gitu ya, akhirnya karena nggak ada uang, nggak tahu lagi mau ngapain, ya nekat gitu. Ketiga, jadi aku mengambil beberapa keuntungan dan kerugian di pandemi virus corona ini. Keuntungan yang pertama adalah kalau kita bersekolah ataupun bekerja, aduh pengen me time nih, pengen libur panjang, bla 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 bla. Sekarang sudah diberikan kan, akhirnya kita bisa liburan panjang, bisa santai-santai. Meskipun kita bekerja sekarang ini, kita kan nggak tergantung waktu ya kan. Itu pun juga tugas-tugas sekolah juga nggak terlalu tergantung waktu. Terus selanjutnya kita bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih, sebagian besar yang sudah berkeluarga. Tapi bagi perantauan ya, aku hanya bisa berdoa untuk kalian semua supaya kalian bisa bertahan di sana dan bersabar-sabarlah. Lebih banyak berdoa gitu. Kita pasti kangen, rindu dengan orang tua, dengan saudara-saudari, ataupun dengan yang sudah berumah tangga, mungkin kangen suami, kangen istri, kangen anak-anak dan lain sebagainya, pengen pulang. Saat ini karena beberapa negara lockdown, akhirnya kita nggak bisa kemana-mana.
Tapi saran aku adalah kita ikuti saja arahan pemerintah dengan melakukan itu social distancing, hanya sementara aja kok. Tetap berkomunikasi dengan cara apa? Memberikan semangat, penghiburan, ataupun candaan meskipun dengan jarak jauh, ataupun maybe dengan telepon, dengan handphone, gadget yang sudah semakin ini dengan banyak aplikasi-aplikasi yang sudah mendukung seperti WhatsApp, Instagram, Line, KakaoTalk dan lain sebagainya yang bisa memudahkan kita untuk bisa video callan, bisa teleponan ataupun bisa ngechatting. Di rumah aja ya guys, jangan keluyuran kecuali keadaan darurat ya. Dan apabila itu kebutuhan yang sangat mendesak boleh keluar, itu pun harus pakai masker ya. Jadi banyak sekali ya orang masih pada bandel gitu kan, memanfaatkan pandemi seperti ini, contoh dengan balapan liar yang kita dengar berita-berita gitu kan, balapan liar gitu. Ataupun pemerintah sudah diberitahu untuk tidak mudik. Ya, kita tahu kan ini bulan suci Ramadan, dimana kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga ataupun berkumpul dengan keluarga. Tapi saat ini beda loh ya, pulang kampung dengan mudik itu beda say. Oke. Dan pemerintah juga mengatakan seperti itu, mudik dan pulang kampung itu beda gitu. Jangan bandel deh, ikutin arahan pemerintah. Tetap jangan lupa juga untuk melakukan kebersihan lingkungan supaya lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Olahraga dan makan teratur, dan juga istirahatnya juga harus teratur. Pakai masker bila ada di luar ya. Selalu cuci tangan apabila kita berada di luar ataupun kita habis pegang sesuatu, cuci tangan. Yang paling terpenting adalah berdoa. Dengan kita berdoa, meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya pandemi ini bisa berakhir. Kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya secara normal, bisa bertemu keluarga, bisa kembali bekerja gitu, sehingga perekonomian akan kembali stabil seperti semula. Jeng-jeng, tak terasa kita sudah berada di penghujung video. Jadi ini adalah video aku yang pertama. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Ya meskipun ini kurang menarik lah ya, tapi ini adalah aku anggap ini adalah video perdana atau video uji coba aku. Dan makasih semuanya sudah buat menonton. Semoga curhatan aku yang berantakan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Di tengah pandemi corona ini lebih baik kita lakukan anjuran dari pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah supaya pandemi ini bisa berakhir dan semuanya bisa kembali dengan normal ya kan. Ikuti aturan pemerintah, jangan bandel, stay safe, stay strong, work from home, stay at home. Aku meminta semuanya dukung channel aku dengan menekan subscribe, dengan menekan tombolnya, dan kemudian menyalakan yang ada tanda bell gitu supaya kalau aku mau ngupload video kalian bisa melihat video aku selanjutnya. Dan jangan lupa komen juga apabila video ini apa sih yang harus diperbaiki gitu sih, yang kalian ingin kalian kasih tahu di komentar-komentar ini tentang virus corona ini. Mungkin informasi yang lebih akurat maybe, terserah kalian. Kembali terima kasih semuanya yang sudah melihat video aku yang berantakan ini. Ini adalah video pertama aku yang berantakan dan gak nyambung alur ceritanya. Mohon maaf apabila aku masih ngomongnya terbata-bata, masih patah-patah gitu kan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata yang membuat hati sakit gitu kan. Mohon dimaafkan. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.